Selamat datang di Gejala Waktu Channel. Hai, gimana kabarnya kalian? Masih baik-baik aja kan? Masih hidup? Kalau begitu, aku harap hari-hari kalian akan terus menyenangkan. Oke? Hari ini kita akan basa-basi lagi tentang orang-orang yang salah dalam menempatkan diri kepada seseorang, tapi sudah benar dalam caranya bersikap gitu. Ibaratnya dia itu jadi payung untuk orang yang suka main hujan, atau dia jadi sepatu untuk orang yang suka pakai sendal gitu. Nah, jadi seperti biasa, sebelum kita mulai, kalian boleh nyiapin cemilan dulu mungkin, atau minuman hangat. Untuk yang rokok, boleh nyiapin rokoknya dulu plus koreknya, dan mulai kencangkan sabuk pengaman kalian, karena kita akan menyelam menuju palung terdalam. Selamat mendengarkan. Di antara kalian pasti ada yang pernah punya hubungan. Pastinya kan? Pasti pernah sama orang yang selalu bisa ngerti, sedangkan kalian gak ada ngerti-ngertinya. Atau kalian yang selalu ngerti, dan seseorang itu yang malah gak pernah mau ngerti kalian. Betul? Kalau kita mengibaratkan ke sesuatu hal, itu kayak kapal yang seharusnya berjalan di atas air, malah berjalan di atas tanah. Tujuannya udah benar, bahwa kapal itu buat jadi alat transportasi untuk mengantarkan kita ke suatu tujuan. Tapi tempatnya harusnya di air kan, bukan di daratan. Kalau gitu jadinya malah gak bisa jalan, gak bisa sampai-sampai dong. Iya gak sih? Sama halnya yang demikian tadi. Kalian atau seseorang itu udah benar dalam melaksanakan sebuah keharusan di dalam hubungan, yaitu saling mengerti satu sama lain. Tapi kelirunya, di antara kalian malah jadi orang yang sangat-sangat egois. Entah mungkin karena udah enak sama yang namanya di ngertiin terus, akhirnya lupa ngertiin orang, atau memang karakternya sendiri, aku juga nggak tahu. Tapi kalau udah berani-berani punya hubungan, yang namanya egois itu seharusnya udah bisa diredam. Sekalipun egois itu udah mendarah daging di dalam diri kalian. Karena kalau egois yang terus dikedepankan, gimana mau baik-baik aja? Gimana rencana-rencana dalam hubungan bisa terlaksana? Sementara berdebat menjadi hal yang sudah biasa. Sedikit-sedikit berantem, sedikit-sedikit pengen putus. Emang kalau putus, kalian mau apa? Mau cari lagi yang baru? Maksud niat kalian mau cari yang lebih bisa ngertiin gitu? Lucu ya? Pengen aja aku semain hidup-hidup. Kalau kalian atau mungkin semisal aku masih gak mau meredam ego, itu gak bakal bisa bahagia sama siapapun. Aku tahu betul, niat orang-orang yang pengen terus ngajak putus itu buat nyari kenyamanan yang baru. Karena jujur, aku pun pernah begitu. Tapi aku belajar dari pengalaman lalu bahwa ternyata semua itu tergantung kita. Dan benar kata orang, kebahagiaan kita yang buat. Kita yang menciptakan kebahagiaan dari kita yang mau memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Kayak tadi contohnya, kita gak mau meredam ego, tapi kita pengennya bahagia kayak gitu. Mau gak mau, kita harus paksa ego itu untuk bisa diredam. Paksa ego itu untuk tunduk. Jangan kita yang dikuasai olehnya. Namun jika maunya bahagia terus gak mau balas ngebahagiain balik, lama-lama orang juga gak kuat. Emang kalian kira yang punya perasaan cuma kalian? Yang manusia cuma kalian? Yang lain juga manusia dan punya juga perasaan. Yang biasa kayak gini nih cowok apa cewek sih? Aku gak terlalu tahu soalnya. Buat yang dibegoin juga jangan malah tambah bego.
Sesayang-sayangnya kalian sama seseorang, tapi kalau orang itu sama sekali gak mau ngertiin kalian, walaupun udah dikasih tau beberapa kali, atau mereka terus bersikap dan berbuat sesukanya, maka cepat atur waktu kapan kalian harus menjauh. Barangkali dengan tindakan kalian itu, yang menjauh tadi bisa bikin dia sadar dan bisa bikin kalian menyelamatkan orang yang kelak akan bersamanya nanti. Memang berat di saat kita lagi sayang, terus pengen ngelepasin seseorang. Kalian pasti akan terus bimbang, akan terus mengingat kalimat, kalau sama dia emang sakit, tapi gak sama dia lebih sakit. Jadi lebih baik sama dia aja emang sakit sih, tapi gak lebih sakit. Ya iya, tapi kalau gak ambil keputusan, sampai kapan kalian harus terus kayak gitu? Sampai kapan kalian harus dibebani oleh overthink kalian? Sampai kalian terbunuh oleh semua itu? Sayang sekali jika orang hebat seperti kalian harus bersama orang yang gak tahu diri. Ayolah, jangan mabuk terus. Sadar kenapa? Apa sih yang mau diharap sama orang kayak gitu? Atau karena dia udah akrab sama orang tua kalian? Atau kalian udah pernah nyuci piring di rumahnya? Itu kenapa kalian berat buat ngambil keputusan? Tenang, yang lebih sakit itu akan sekali aja kok. Walaupun gak langsung bisa hilang gitu aja dengan cepat. Tapi pada akhirnya, kalian kan akan lepas dari rasa sakit yang gak ada henti-hentinya itu. Nah, pada saat itulah kalian akan sadar bahwa ternyata dengan terus-terusan bertahan dalam keadaan seperti itu memang salah. Sayang tapi gak disayang balik, itu memang benar-benar menyakitkan. Tapi walaupun begitu, aku tetap salut sama orang-orang yang mungkin ada di antara kalian seperti itu. Tetap bertahan, walaupun udah tahu banyak yang gak baiknya. Aku menilai bahwa orang seperti itu adalah orang yang benar-benar dalam rasa cintanya. Karena sejatinya cinta adalah gak lagi punya pandangan buruk terhadap siapa yang dicintainya. Walaupun orang lain banyak yang bilang, udah putus aja, dia gak baik untukmu. Tapi orang kayak gitu tetap aja ngeyelingin terus bertahan. Ini baru hebat. Tapi sayang, mereka salah tempat. Kali aja ketemu orang yang tepat, mungkin banyak bahagianya daripada sedihnya, banyak tersenyumnya daripada cemberutnya. Buat yang lagi ada di fase ngerasa berjuang sendirian, tetaplah berjuang. Jangan menyerah kecuali udah memang waktunya buat menyerah. Semua yang didatangkan kepada hidup kita itu gak mungkin bertujuan buruk. Selalu bertujuan baik dan membawa pelajaran yang pastinya baik. Tergantung cara berpikir kita dalam memandang sebuah kejadian itu gimana. Kalau kita malas mencari makna dari kejadian buruk yang menimpa kita, maka pikiran kita pasti akan selalu terganggu. Beda hal kalau semisal kita sakit nih, terus kita mikir, oh gak apa-apa, aku juga udah lama banget sehat. Masa iya sakit sehari 2 hari aku harus ngeluh? Lagian sakit juga bikin aku istirahat, karena kemarin aku emang suka keliuran. Kalau mikirnya gitu kan pasti kita agak sedikit tenang. Beda gitu kalau kita malas buat berpikir ke arah yang positif. Capek juga ya ngomong. Aku kira nunggu yang gak pasti aja. Ya udah, kalian yang sedang berjuang dalam hal apapun itu, semangat ya. Jadilah pribadi yang kuat. Jadilah orang yang terus bangkit dan melawan. Karena hidup itu berjalan, dan hidup kita adalah perjalanan. Gak bakal ada orang yang jalan gak pernah jatuh-jatuh. Sekalipun orang yang ahli dalam berjalan, pasti akan tetap terjatuh. Apalagi menjalani kehidupan layaknya perjalanan panjang ini. Maka dari itu, bersiaplah untuk terus berdiri kembali. Dan podcast ini nanti akan kita lanjut lagi. Terima kasih banyak udah mau dengerin aku ngomong. Maaf kalau mungkin aku bikin telinga kalian capek, bikin hati kalian tersinggung, bikin kalian males sama aku. Aku minta maaf. Jangan lupa buat kalian untuk terus aktifkan notifikasi post podcast kita di Spotify,
karena akan ada basa-basi yang baru lagi nantinya. Kalau nggak mau di Spotify, kalian juga bisa buka di YouTube. Nama channelnya Gejala Waktu. Gejala G-nya besar, waktu W-nya besar. Nanti ada 2 channel. Yang satu logo profilnya hitam, yang kedua itu warna putih. Nah, dia yang warna putih. Aku pasti upload di situ tuh juga. Nah, kalau kalian juga suka sama quote atau kutipan-kutipan dari buku, dalam channel itu juga aku ada baca-bacain banyak gitu kutipan dari buku-buku terkenal kayak bukunya Firsa Besari yang berjudul Catatan Juang. Terus itu bukunya Terelia yang Pergi dan juga Pulang. Sama bukunya Marcella FP yang judulnya Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Nah, kalian bisa coba buka sendiri aja lah nantinya di situ. Follow juga Instagramnya @gejalawaktu10. Sama, di situ ada quote juga yang aku bikin. Walaupun gak banyak sih. Ada juga yang disuarain kayak gitu. Sama halnya kayak di TikTok. Kalau TikTok namanya beda lagi. Kalau di TikTok itu @langkahdetik_. Itu aja sih dari aku. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi ya. Sehat terus kalian.